Good morning, class. Morning, sir. How are you today? Alright, and you, sir? I'm okay and everything's under control. Wow. Okay, before we start our lesson today, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Let's pray together. Okay, it's done. Today we will discuss about descriptive text, and I will give you some assignment to analyze and discuss with your friend, and then you will present your discussion in front of the class. Okay, and then I will tell you about the role of this assignment. Kalian jadi nanti akan menganalisa descriptive text yang telah saya kirimkan di grup kelas, dan monggo nanti silahkan dipilih topik apa, nanti kalian diskusikan masing bersama. Sekarang saya akan membagi kelompoknya terlebih dahulu. Sekarang Amar dengan Mbak Wati kelompok 1, terus kelompok 2 terdiri dari Nurul, Yoga, sama Denis. Silahkan mengelompokkan diri masing-masing. And I will still watching you while the discussion. And let's get started. Tadinya ada aja sih, emang ada 2 teks, butterfly dan ada satu lagi. Oh, ini tuh dinosaurus. Bagusnya dinosaurus sih. Apa bagusnya? Bagusan yang ini, butterfly yang ini. Ya udah. Jadi kita pilih butterfly ini kan teksnya. Lalu mari kita tentukan identifikasi, deskriptif, dan yang lain-lainnya. Apa yang bumi Gimana caranya? Strukturnya gimana itu? Cahaya matahari gimana? Cara mengetahui Yang mana itu? Kan struktur dari teks deskriptif ini ada 2, identification dan deskriptif. Kita pilih dulu aja yang identifikasi dan deskriptif. Kira-kira yang mana, paragraf mana saja. Tapi ini paragraf 2 sepertinya masih masuk identifikasi. Kok bisa? Kenapa paragraf 2 bisa masuk itu identifikasi? Coba dibaca dulu. Seperti ini masih pada tahap perkenalan objeknya. Jadi masih mengidentifikasi objeknya itu seperti apa. Ya toh? Ini contoh deskriptif teks. Oh ya benar sekali, soal lunar eclipse, yaitu gerhana bulan. Yang pertama ini kan bisa jadi deskriptif teks, maksudnya kalimat utama. Kan biasanya kalimat utama itu yang depan. Nah ini jadi kalimat utama. Lunar eclipse occur when Earth's shadow blocks the sunlight, which otherwise effect of the moon. Itu kalimat utamanya. Terus ciri khasnya, ini apa sih teks ini? Ciri khasnya itu ya Simbol fashion kah atau apa? simple present ini banyak sekali yang ini future nih pakai ya. Will be ini namanya future, simple future, lebih total on May. Ini kan prediksi Mei 26, 2021. Kedua itu ada the truth of history. Eclipse have inspired awe and even fear, especially when total eclipse turn to the moon kan. Ini kalimat ya seperti tadi ya, seperti kalimat apa? Kalimat utama. Ya kalimat intinya itu kan awal paragraf. Ini soal mitos lah, fear kan ketakutan. Jadi kan menurut masyarakat mereka itu menganggap itu dimakan semar kayak apa, nggak tahu betul. Nah
especially when total register moon blood red. Ini kan ketika flu gerhana itu menjadi blood red, bulan merah darah. Oke guys, sembari kalian berdiskusi, saya akan mengabsen kalian. And say present if I call your name. Yes sir. Oke, number 1, Amar. Present. Nurul. Present. And then Wati. Present. Yuga. I'm here. Okay, and the last one, Dennis. Present. Oke, gimana kalian? Ada kesulitan nggak? Sulit. Sulit tuh. Kamu nggak belajar waktu ini. Ya dari mana ketiduran. Lanjut yuk. Ayo, murid tercerdas di kelas. Gimana? Ya, saya menemukan blood red di sini. Ini terlihat seperti ini. Silakan. Gimana Wati? Lancar. Oke. Yuk, lanjutkan yuk. Waktu sudah berakhir. Ayo, silahkan segera selesaikan dan segera presentasi ke depan. Saya akan menunjuk siapa ya? Apakah ada yang jadi volunteer? Amar. Husseini want to be volunteer. Oke Amar, silahkan. Ayo maju, jelaskan everything the rest of your discussion. Oke semua. Ayo, give applause. Oke, saya akan menjelaskan tentang identification dan description. Nah, di sini saya memaparkan identification itu berada di paragraf pertama, yaitu yang ada mengenalkan lunar eclipse itu yang terjadi pada ketika bayangan Earth shadow clock, yaitu bayangan bumi itu menghalangi cahaya matahari kepada bulan. Dan deskriptif itu yang berada di paragraf kedua, itu ketika eclipse itu menginspirasi tentang ketakutan, terutama itu ketika gerhana itu menjadi blood red atau merah darah. Oke. Ada pertanyaan? Saya, tolong berikan contoh kalimat adjektif dan simple present tense. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mbak siapa? Dennis. Oh, Dennis, Mbak Dennis. Nah, use simple present tense itu terletak pada kalimat pertama itu sudah ada. Itu ketika kalimat itu lunar, eclipse occur when Earth shadow bla 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 bla. Nah, ini sudah menunjukkan tentang simple present, yaitu lunar eclipse itu sebagai subjek, occur itu simple verb dalam simple present tense-nya. Nah, ini yang objeknya itu ketika when Earth bla 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 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adjektif ya. Nah, di sini saya menemukan adjektif itu pada paragraf kedua itu ini berwujud seperti perasa. Jadi pada kedua itu ada kata-kata the moon blood red. Nah, ini kan blood rednya itu sebagai adjektifnya moon. Jadi kan yang dimaksud itu moonnya itu berwarna merah darah. Ya seperti itu, Pak. Oke, gimana Mbak Dennis? Do you got the point? Is everything clear? Oke. Silakan kembali ke give applause to your friend.
Okay, and then Nurul, please write your presentation and your result discussion in the whiteboard. Okay, come on. Di sini saya akan menjelaskan tentang generic structure dari descriptive text. Yang pertama yaitu identifikasi. Pada teks What is a Butterfly, ada paragraf 1 dan paragraf 2 yang menjadi identifikasi dari teks tersebut. Karena masih membicarakan tentang butterfly secara umum. Yang kedua yaitu description, ada di paragraf 3 hingga paragraf terakhir, yaitu menjelaskan butterfly, mengenai flying, life cycle of butterfly, dan lain-lain. Yang kedua yaitu karakteristik. Descriptive text menggunakan simple present tense. Pada descriptive text juga banyak mengandung adjektif. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Saya mau tanya, Oke, silahkan. sebenarnya kegunaan atau tujuan teks deskriptif itu apa sih? Saya akan menjawab pertanyaan dari Wati mengenai kegunaan dari teks deskriptif, terutama pada teks What is Butterfly, yaitu to describe about object. Nah, di sini objeknya butterfly, jadi to describe about butterfly. Is there any question so far? Not yet. Okay, I think that's all. Kembali ke Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, that's enough, and I will give you some evaluation about this material. Jadi, descriptive text itu adalah sebuah teks yang berguna atau yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu hal yang itu berupa manusia, tokoh, tempat, binatang atau kejadian yang lain-lain. Nah, descriptive text ini memiliki generic structure yang terdiri dari 2 poin. Antaranya adalah identifikasi. Ini adalah sebuah pengenalan umum dari semua topik itu, dan yang kedua adalah description, adalah sebuah penjelas dari semuanya. Dan selanjutnya ini adalah karakteristik. Ini terdiri dari 3 yang saya simpulkan menjadi 3. Nomor 1 adalah use a simple present tense, artinya itu menggunakan simple present tense di setiap teks sentence di descriptive text menggunakan simple present tense. Dan yang kedua adalah menggunakan adverb, kebanyakan menggunakan adverb. Dan yang ketiga adalah jika pembaca itu membaca descriptive text, mereka akan bisa mengimajinasikan mengenai apa yang dijelaskan. Ya, seperti itu. There any questions so far? No, sir. I think that's enough. Dan saya akan memberikan tugas untuk membaca buku halaman 20 di bab kedua ya. Silahkan untuk digarisi. Oke, saya akan menutup pertemuan pada sore hari. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.